Hello everyone, welcome to English Here. Menyatakan waktu adalah salah satu hal penting yang sering dinyatakan dalam percakapan sehari-hari. Di video kali ini, kita akan mempelajari cara menyatakan waktu menggunakan bahasa Inggris. Langsung saja yuk kita pelajari bersama. Kita mulai dengan kalau jarum panjang ada di angka 12. Nah, kalau jarum panjang ada di angka 12, kita sebut dalam bahasa Inggris a clock. Contohnya, jika jam 4 tepat, kita sebutnya 4 o'clock. 4 o'clock. Selanjutnya, kalau jarum panjang ada di angka 1 atau lewat 5 gitu ya dalam bahasa Indonesia, maka kita sebutnya 5 past. Contoh kalimat, jika jam 4 lewat 5 menjadi 5 past 4. 5 past 4. Kalau dalam bahasa Indonesia, kita menyatakan waktu dengan menyebutkan jam terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menit. Jam 4 lewat 5 gitu ya. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kita baca menitnya terlebih dahulu, dilanjutkan dengan jam pada saat itu. Contohnya, 5 past 4. Berikutnya, kalau jarum panjang ada di angka 2, kita sebutnya 10 past. Contohnya, 10 past 4. Jam 4 lewat 10. 10 past 4. Sebut menit dulu, baru jamnya. Berikutnya, kalau jarum panjang ada di angka 3, kita sebutnya a quarter past. Contoh kalimatnya, a quarter past 4. Sudah 15 menit lewat jam 4, atau jam 4 lewat 15 menit. Kenapa a quarter? A quarter itu menandakan seperempat, atau 15 menit. Maka sebutannya menjadi a quarter past. Bisa nggak kita pakai 15 menit aja menjadi 15 past 4 atau 15 menit lewat jam 4? Bisa ya, tetapi orang luar sering atau cenderung menggunakan a quarter past untuk menunjukkan jam 4 lewat 15. Berikutnya, kalau jarum panjang ada di angka 4, seperti biasanya, berarti kita sebut menjadi 20 past 4. 20 menit lewat jam 4. 20 past. Kalau jarum panjang ada di angka 5, maka menjadi 25 past 4. 25 menit lewat jam 4. 25 past 4. 25 menit lewat jam 4. Kalau jarum panjang ada di angka 6, berarti kita sudah setengah jalan nih, sudah setengah jam lewat. Sebutannya menjadi half past. Half past 4. Sudah setengah jam lewat jam 4. Half past 4. Sebelum kita lanjut, kalian bisa cek website English Here dengan mengetik english-here.com untuk mengetes pemahaman bahasa Inggris kalian berdasarkan level, juga pilihan topik yang beragam. Selanjutnya, kalau jarum panjang ada di angka 7, maka sebutannya menjadi 25 to 5. Nah, perhatikan hal ini. Kalau menit berada di antara angka 1 sampai 6, atau di antara menit ke 1 sampai menit ke 30, kita gunakan kata past saat menyebutkan menit dan jamnya. Tetapi, kalau waktu sudah menunjukkan menit di antara jam 7 sampai 12, atau menit ke 31 sampai menit ke 59, kita gunakan kata to saat menyebutkan menit dan jamnya. Kenapa? Karena sebelum menit menunjukkan lewat 30, kita masih sebutkan jam saat itu.
Tetapi saat menit sudah menunjukkan lewat dari 30 menit, kita sudah menyebutkan jam yang akan kita tuju. Maka, kalau jarum panjang ada di angka 7, berarti berapa menit lagi nih sebelum jam selanjutnya? Berarti jam 5 ya kalau di konteks ini. Maka, masih ada 25 menit lagi menuju jam 5. Bahasa Inggrisnya menjadi 25 to 5. 25 menit lagi menuju jam 5. Berikutnya, kalau jarum panjang ada di angka 8, berarti masih ada 20 menit lagi menuju jam 5. Maka bahasa Inggrisnya menjadi 20 to 5. 20 to 5. Kalau jarum panjang ada di angka 9, berarti tinggal 15 menit lagi menuju jam selanjutnya, yaitu jam 5. Nah, sama seperti waktu jarum panjang di angka 3, 15 menit lewat jam 4, kalau sekarang 15 menit menuju jam 5, kita gunakan quarter. Bedanya kalau tadi angka 3, quarter past, kalau di angka 9, quarter to. Quarter to 5. 15 menit menuju jam 5. Berikutnya, kalau jarum panjang ada di angka 10, berarti masih 10 menit lagi menuju jam 10, menuju jam 5. Bahasa Inggrisnya menjadi 10 to 5. 10 menit menuju jam 5. 10 to 5. Kalau jarum panjang di angka 11, berarti tinggal 5 menit lagi menuju jam 5. Bahasa Inggrisnya menjadi 5 to 5. 5 menit menuju jam 5. That's it. Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa menyatakan waktu dalam bahasa Inggris? Yuk kita tes. Bagaimana cara menyebutkan pukul 8:20 dalam bahasa Inggris? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Jawaban-jawaban benar di kolom komentar akan mendapatkan salah satu series buku Everyday dari English Here. Dimulai dari Everyday Tenses, Everyday Question and Answer, Everyday Vocabulary, Everyday Conversation, Everyday Alphabetical Idioms, Everyday Common Mistakes, dan Everyday Tips and Tricks. Klik video di sini untuk belajar tentang topik bahasa Inggris lainnya. Yuk belajar bahasa Inggris. Greetings from English Here.